Dengan cara berpikir cekak itulah mereka mengambil kesimpulan dan membohongi publik Indonesia dengan narasi-narasi noraknya itu. Gini ya, ibu kota baru itu nanti akan ada 180.000 ASN yang akan pindah dari Jakarta ke sana. Kenapa mereka pindah? Ya karena kantornya pindah. 180.000 ASN itu kalau pindah bareng-bareng keluarganya, itu setidaknya dikalikan 4 deh. Sekitar 750.000 orang. Banyak itu loh. Kalau ada 750.000 orang ngumpul di sebuah kota, pasti mereka butuh pasar, butuh rumah sakit, butuh bank, sekolah, restoran, supir, salon, penjahit, toko kelontong, dan berbagai kebutuhan lainnya. Semua itu kan butuh orang, butuh karyawan. Otomatis dengan sendirinya kota itu akan terisi. Karena ada pasar yang terbuka, ada kesempatan ekonomi yang terbuka. Jadi ngapain juga mendatangkan WNA dari Cina segala? Apakah Edi Mulyadi dan Riza Ramli nggak tahu logika yang paling sederhana ini? Nggak, mereka tahu. Tapi mereka juga tahu omongan mereka memang ditujukan buat orang-orang tolol jemaahnya yang mudah dikibuli. Mereka berkepentingan untuk menaikkan lagi isu sentimen rasial anti-Cina. Itu tujuannya. Ada lagi yang lebih menyebalkan. Alfian Tanjung, penceramah gila PKI ini malah membuat analisa paling ngawur seangkasa raya. Katanya bahwa ide perpindahan ibu kota itu adalah ide PKI. Apakah penceramah ini nggak tahu PKI udah almarhum sejak lama dari bumi Indonesia? Dia pasti tahu. PKI udah nggak ada, sudah tidak ada lagi bau-baunya. Alfian pasti tahu. Tapi sama seperti Edi Mulyadi atau Rizal Ramli, Alfian Tanjung, si penceramah ini juga tahu omongannya untuk dikonsumsi oleh manusia-manusia tolol yang lebih percaya pada tahyul ketimbang kenyataan. Alfian cuma pingin ngomong pada jemaahnya yang otaknya tidak berkembang. Pernah nggak kita pikirkan kenapa orang-orang jenis ini selalu hobi menggunakan narasi anti-Cina dan PKI. Dikit-dikit Cina, dikit-dikit PKI. Isu PKI dan anti-Cina adalah cara untuk membangun sentimen atau kebencian rasial dan kebencian agama di Indonesia. Kita harus ingat, konflik paling parah jika didasari pada kebencian rasial dan agama. Jadi itulah target gerombolan ini sesungguhnya, menciptakan konflik horizontal. Kenapa mereka suka konflik horizontal terjadi di Indonesia? Karena hanya dengan konfliklah mereka bisa menari dalam genderang kekuasaan. Hanya dimulai dengan genangan darahlah mereka bisa duduk di puncak kekuasaan. Kalau prosesnya berlangsung normal-normal saja, maksud saya proses politik berlangsung normal-normal saja, mereka nggak akan bisa berkuasa di Indonesia. Paling banter bisa mengisi sedikit kursi di DPR, itu pun hasil menjual agama dengan cara yang paling menjijikkan. Jadi kita paham soal ibu kota baru ini mereka teriak-teriak lagi soal Cina dan PKI. Ya karena bahan jualannya hanya itu. Nggak ada lagi yang bisa dibanggakan kecuali kebenciannya pada kemajuan Indonesia. Itu yang terpenting. Mereka selalu menghambat kita ketika kita hendak bergerak maju. Karena kalau kita bergerak maju, mereka atau ideologinya atau gerombolan-gerombolan jenis ini pasti akan nggak punya pasar di Indonesia. Pasar mereka cuma orang-orang tolol. Orang-orang cerdas pasti akan menertawakan apa yang mereka bicarakan. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda.